Salah satu sifat terjadinya dari gelombang adalah proses diffraksi. Nah, apa yang dimaksud dengan proses diffraksi? Diffraksi merupakan proses menyebarnya suatu gelombang karena melewati suatu celah. Ketika suatu gelombang melewati suatu celah, maka ia akan menyebar. Nah, di situ sudah ada gambar ilustrasi dari gelombang yang melewati suatu celah. Jika celahnya besar, maka gelombang yang menyebar tidak akan besar. Sedangkan jika celah yang dilewati semakin kecil, maka gelombang yang menyebar akan besar. Nah, kita lihat di gambar ilustrasi tersebut. Di situ saya mempunyai yang berwarna garis itu adalah gelombang dan juga ada suatu celah. Jadi teman-teman dapat melihat, jadi yang garis berwarna biru itu adalah gelombang. Nah, gelombangnya melewati suatu celah dan garis-garis itu merupakan muka gelombang. Muka gelombang garis yang kalian lihat naik turun tersebut, nah itu menunjukkan puncak. Nah, jadi saya mempunyai puncak di situ. Nah, jadi puncak muka gelombang tersebut masuk ke celah yang sempit yang sudah saya beri tanda panah tersebut. Dan maka muka gelombangnya menyebar semakin besar. Seperti yang saya katakan tadi, jika celahnya semakin sempit, maka muka gelombang yang menyebar akan semakin besar. Nah, di sini kita akan membahas tentang diffraksi celah tunggal. Seperti yang ada di layar, di situ sudah ada ilustrasi di mana ada laser yang ditembakkan ke layar dengan celah yang kecil atau celah yang sempit. Nah, di situ juga seperti yang sudah jelaskan di awal tadi, muka gelombang jadi dari laser tersebut. Jadi laser tersebut menghasilkan suatu cahaya gelombang. Nah, kalian dapat lihat muka gelombangnya menyebar dengan luas. Nah, kalian juga dapat melihat di situ ada light intensity. Nah, di situ ada warna-warni yang berbeda. Di situ menunjukkan bahwa adanya terang gelap, dan terang gelap. Seperti itu. Pada diffraksi celah tunggal, pita terang akan menutup 1 RDM. Maka persamaannya menjadi untuk pita terang dy per L sama dengan buka kurung M ditambah 1/2 tutup kurung dikali lambda. Untuk pita gelap, dy per L sama dengan M dikali lambda. Nah, sekarang untuk diffraksi celah ganda. Pengertiannya sama, namun pada diffraksi celah ganda perbedaannya adalah dia menggunakan atau melewati muka gelombangnya melewati dua celah sempit. Makanya dibilang diffraksi celah ganda. Nah, kalian bisa lihat di gambar itu, yang gambar merah-merah itu, nah itu adalah muka gelombangnya. Muka gelombang dari cahaya yang melalui dua celah sempit. Nah, jadi cahaya yang melewati celah pertama dia akan menyebar. Kalian dapat melihat gambarnya. Kemudian dari celah yang kedua, gelombang cahayanya juga akan mengalami penyebaran. Nah, kalian lihat di gambar, cahaya yang satu dan cahaya yang dua itu mengalami penggabungan. Nah, kita sudah belajar tentang interferensi. Nah, itulah yang disebut dengan interferensi. Nah, selain itu, kalian juga dapat mengamati gambar di mana muka gelombang 1 dan muka gelombang 2. Ingat ya, muka gelombang tadi merupakan puncak gelombang. Nah, kalian lihat di tengah-tengah antar muka gelombang tersebut. Nah, di situ adalah titik pertemuan puncak gelombangnya. Makanya kalian dapat lihat di light intensity yang ada garis bergelombang itu, yang ada yang paling besar. Nah, di situ terjadinya
pertemuan atau titik pertemuan muka gelombang atau puncak gelombang. Nah, itu disebut sebagai interferensi maksimum. Makanya kalian dapat melihat di situ gambar gelombangnya itu lebih tinggi atau lebih beda. Nah, di situ menunjukkan bahwa cahaya yang paling terang. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke penurunan rumus. Di situ sudah tertera rumusnya, tapi saya akan coba jelaskan. Nah, pada awalnya di situ ada dua celah sempit. Nah, jadi dua celah sempit tersebut saya tembakkan atau saya masukkan suatu cahaya. Nah, di situ ada R1 dan R2. Yang warna kuning itu menunjukkan cahaya di titik P. Nah, jadi kalian dapat melihat di situ kan ada dua cahaya tuh. Masing-masing mereka menuju titik P. Nah, jadi cahaya itu atau gelombang cahaya tersebut, mereka berdua mengalami penggabungan. Nah, disitulah terjadi proses interferensi. Nah, setelah itu untuk mempermudah perhitungan nanti, kita akan membuat garis horizontal yang berwarna biru yang kalian lihat tersebut, yang menuju terang P awal, dan garis warna biru yang menuju titik P, pita terang. Nah, di situ kita akan membuat garis horizontal dan garis menuju titik P. Nah, kemudian di situ kita dapat membuat variabel, yaitu variabel D. Nah, kalian dapat di situ dapat melihat yaitu celah 1 dan celah 2 di situ kita lambangkan sebagai variabel D. Nah, selain D, kita juga membuat garis yaitu L, di mana D tadi adalah jarak antar celah, sedangkan L adalah jarak celah ke layar. Kemudian juga ada variabel Y. Nah, Y tersebut sebagai apa? Jadi Y itu adalah jarak antar pita terang dan terang pusat. Maaf, yang tadi bukan terang P awal tapi terang pusat, seperti itu. Nah, kemudian di situ juga kalian dapat melihat ada P pita terang. Nah, kenapa disebut pita terang? Karena disitulah terjadi adanya interferensi konstruktif maksimum. Nah, jadi syarat terjadinya interferensi konstruktif maksimum itu dimana beda fasenya sama dengan 0, 2V, 4V, 6V, dan seterusnya. Nah, kemudian di situ kalian dapat melihat nilai V itu adalah sama dengan setengah lambda. Nah, selanjutnya lagi kan tadi ada R1 dan R2 tuh. Nah, jadi untuk melihat jarak atau perbedaan antara R1 dan R2 itu kita tulis sebagai R1 min R2. Nah, R1 dan R2 ini dia harus sama dengan seperti yang di atas, yang beda fase, yaitu 0, 2V, 4V, dan 6V. Tapi itu masing-masing dibagi setengah. Kan tadi kan udah dibilang tuh, Pi-nya tuh setengah lambda. Jadi kalau 0, 0, 2Pi berarti dibagi setengah berarti lambda. Sedangkan 4Pi, 2Pi, sedangkan 6Pi menjadi 3Pi. Bukan Pi, maksudnya adalah lambda. Jadi 2 lambda, kemudian jadi 3 lambda. Nah, kemudian di bawah itu ada R1 min R2 juga. Nah, itu sebenarnya adalah kelipatan dari yang di atas itu, kelipatan dari pita terangnya. Jadi untuk menciptakan interferensi konstruktif itu jadi kita ambil kelipatan yang di atas, yaitu 0 lambda, 2 lambda, kemudian 3 lambda. Nah, kemudian kita ambil menjadi N lambda. Nah, jadi untuk melihat jadi perbedaan R1 dan R2 itu kita sebut sebagai N lambda. Kemudian lagi tadi kan kita sudah melihat perbedaan R1 dan R2 tuh. Nah, jadi di sini juga kita akan membuat membuat sudut. Nah, di situ kan ada sin theta R1 min R2 per D. Nah, jadi sin itu kan depan miring. Jadi depannya adalah R1 dikurang atau min R2 dan miringnya D. Nah, berarti R1 min R2 itu sama dengan D sin theta. Berarti D sin theta sama dengan N lambda
Nah, kemudian jika D-nya sangat kecil, nah di situ berarti maksudnya D-nya sangat kecil, yaitu T-nya sangat kecil, berarti sin tetanya mirip atau sama dengan tan theta. Nah, di situ ada segitiganya antara Y dan L, berarti menjadi sin theta sama dengan tan theta sama dengan Y per L. Nah, setelah kita tahu bahwa di situ ada tan theta sama dengan Y per L, berarti kita dapat merubah D sin theta sama dengan N lambda tadi menjadi dy per L sama dengan N lambda. Jadi rumus itulah yang untuk kita menghitung jarak pita terang ke terang pusat. Jadi seperti itu. Nah, kemudian di situ kan ada N. Nah, N itu menunjukkan dia terang keberapa. Nah, misalnya ada terang 0 atau T0, berarti N-nya sama dengan 0. Kemudian G1 atau gelap pertama, kemudian ada terang pertama, ada terang 1, kemudian gelap kedua, gelap G2, kemudian T2 terang kedua. Nah, berarti T0 nya sama dengan N0, kemudian G1 nya sama dengan N 0,5, karena T1 nya berarti N nya sama dengan 1. Jadi seperti itu untuk menghitung jarak pita terang ke terang pusat dengan eksperimen yang yaitu dipraksi celah ganda.